Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam ibadah pada saat ini akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihani dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya siang dan malam. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman di dalam ibadah kita kali ini adalah mengalirkan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang nenek yang sangat mengasihi cucunya. Suatu pagi nenek itu akan memasak nasi untuk cucunya, supaya cucunya bisa sarapan. Tetapi ketika nenek tersebut memasukkan nasi di magicom yang akan dia gunakan untuk memasak, ternyata alat tersebut tidak bisa panas. Dan nenek itu beranggapan kalau alat itu yang rusak. Lalu dia berkata kepada cucunya, "Cu, nenek akan pergi ke warung sebentar untuk membeli makanan bagi kamu, supaya kamu bisa sarapan." Lalu dengan santai cucunya menjawab perkataan neneknya sambil terus melihat TV. "Ya nek, gak apa-apa, dibelikan saja." Lalu neneknya ini berangkat ke sebuah warung yang di sana menjual makanan. Dan cucunya itu penasaran apakah memang magicomnya yang rusak atau neneknya yang lupa untuk menancapkan ke stop kontak. Dan ternyata ketika cucunya ini melihat dan mengecek alat tersebut, ternyata neneknya lupa kalau ternyata colokannya tidak ditancapkan ke stop kontak, sehingga magicom itu tidak bisa menyala. Tetapi cucunya ini bertanya-tanya, sudah sekian jam neneknya itu pergi untuk membelikan makanan, tetapi tidak pulang-pulang. Dia beranggapan kalau neneknya itu mungkin pergi ke warung yang lain untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak.
Sehingga cucunya itu terus di depan TV untuk melihat TV. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketika neneknya ini selesai membeli makanan di warung, nenek tersebut lupa jalan untuk pulang ke rumahnya. Hingga akhirnya ketika nenek ini semakin jauh melangkah, dia merasakan bahwa tidak sampai-sampai ke rumahnya. Sehingga akhirnya nenek ini memutuskan untuk bertanya kepada seseorang yang saat itu ada di pinggir jalan. Mas, maaf, nenek mbok diantar pulang. Karena nenek sudah berjalan lama sekali, tetapi kok belum sampai rumah nenek. Lalu pemuda itu bertanya, lah rumah nenek itu di mana toh nek? Ya pokoknya saya diantar pulang mas. Saya lupa di mana rumah saya. Dan akhirnya karena nenek tersebut tidak bisa memberikan penjelasan di mana rumah nenek itu, pemuda itu meninggalkan nenek tersebut. Singkat cerita, ayah dan ibu dari cucunya itu datang ke rumah orang tuanya untuk menjenguk neneknya, menjenguk ibunya, juga menjenguk anaknya. Dan ketika ayah dari anak tersebut sampai di rumah ibunya tersebut, bertanya kepada anaknya yang sedang menonton TV, "Nak, nenek kemana?" Lalu anaknya mengatakan, "Nenek itu tadi pak, katanya mau membelikan makanan, tapi sampai sekarang kok nenek belum pulang-pulang." Bapaknya ini tahu kalau ibunya tersebut sudah berusia lanjut dan sudah pikun. Dia berpikir mungkin ibunya lupa jalan pulang ke rumah, dan akhirnya ibunya kesasar. Sehingga akhirnya ayah dari anak tersebut dan istrinya pergi lagi untuk mencari orang tuanya atau ibunya tersebut. Mereka berdua menyusuri jalan hingga mereka berdua melihat ada satu keramaian di jalan tertentu, sehingga akhirnya mereka mendekati keramaian itu, dan ternyata mereka berdua melihat bahwa ibunya sedang berdiri di tengah jalan, menyetop banyak mobil di situ sambil mengatakan, tolong saya ingin pulang, saya ingin memberikan makanan ini untuk cucu saya. Kasihan cucu saya, sudah dari pagi belum makan. Tolong saya." Dan akhirnya anaknya tersebut mengajak ibunya ke tepi jalan dan berkata, "Bu, itu sangat berbahaya untuk ibu." Tetapi ibunya menjawab, "Mas ini siapa ya? Saya tidak kenal dengan mas. Tolong saya diantar pulang, karena cucu saya dari pagi belum sarapan. Kasihan cucu saya. Tolong mas." Anaknya itu menjawab, "Ibu lupa siapa saya. Saya ini anak ibu. Pokoknya saya diantar pulang mas, kasihan cucu saya." Tiba-tiba nenek tersebut mendengar ada suara cucunya memanggil, "Nenek." Dan neneknya mendengar cucunya itu memanggil, sehingga neneknya ini mengatakan, "Cu, ayo kesini cu, kamu dari pagi belum sarapan." Lalu cucunya ini mendekati neneknya, karena cucunya ini juga berupaya mencari neneknya tersebut. Lalu dia memeluk neneknya dan mengatakan, "Maaf ya nek, sudah merepotkan nenek." Hingga nenek akhirnya kesasar dan tidak segera pulang. Tetapi neneknya tersebut mengeluarkan bungkusan dari tas kreseknya
lalu membuka bungkusan nasi. "Cuh, ini nasi yang nenek beli untuk kamu, dimakan ya." Lalu neneknya ini menyuapi cucunya tersebut. Saudara-saudara, dari kisah ini menggambarkan tentang kasih yang begitu dalam yang dimiliki oleh nenek tersebut kepada cucunya. Sampai nenek tersebut tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kelelahannya, tidak memikirkan keterbatasannya, bahkan keselamatannya sendiri. Yang terpenting, cucunya tetap bisa makan. Apa yang dilakukan oleh neneknya ini akhirnya menyadarkan cucunya kalau selama ini dia kurang mengasihi neneknya yang sudah tua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kasih yang besar sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya. Bahkan karena kasih-Nya yang besar itu, Dia merelakan diri untuk menjadi korban bagi keselamatan orang percaya. Inilah teladan yang sudah diberikan oleh Kristus bagi orang percaya. Sehingga orang percaya sudah sepantasnya untuk mengasihinya dengan memegang teguh dan melaksanakan perintahnya, yaitu hidup di dalam kasih. Mengasihi Tuhan juga mengalirkan kasih itu kepada sesama. Saudara-saudara, Tuhan tahu untuk mewujudkan kasih itu bukanlah hal yang mudah. Sehingga Tuhan mengutus penolong, yang di dalam bahasa asli penolong itu disebut dengan Parakletos, yaitu yang dipanggil untuk menolong dalam menghadapi kesulitan. Jadi Parakletos itu menolong umat di dalam kelemahannya, lalu memberikan kemampuan kepada umat untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, penolong itu adalah Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kepada setiap orang yang mengenal dan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia itu tidak mengenal Dia. Dunia tidak melihat Dia. Mengapa demikian? Sebab pada dasarnya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, dan Ia tidak memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam hati manusia, tetapi memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk membuka hatinya, supaya Roh Kudus bisa masuk dan Ia tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, Roh Kudus berfungsi untuk menolong orang percaya, supaya orang percaya tetap taat kepada Kristus. Sekalipun dihadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup, tetapi dengan penyertaan Roh Kudus, maka orang percaya akan tetap dimampukan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga salah satu tantangan yang lain adalah kebencian. Yesus menyebut bahwa dunia ini membenci Kristus dan pengikutnya. Ketika dunia mengajarkan kebencian, murid-murid Yesus diminta untuk tetap mengasihi dengan bersedia untuk dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Murid-murid Yesus dimampukan hidup di dalam kasih, juga dimampukan untuk mengalirkan kasih kepada sesama ketika mau membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus. Maka orang percaya dimampukan hidup di dalam kasih dan mewujudkannya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk selalu mengalami kasih Allah dan penyertaan Roh-Nya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah pengalaman akan kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus itu sungguh-sungguh kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, kalau kita sudah merasakan adanya kasih Allah, sudah merasakan penyertaan Roh-Nya, maka kehidupan kita sebagai orang percaya akan tetap kuat, akan tetap teguh. Sekalipun kehidupan kita dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, tetapi kita akan tetap dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Demikian juga dengan kekuatan Roh Kudus itulah kita juga dimampukan untuk terus mewujud nyatakan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan kasih. Mereka yang kesepian, mereka yang pesimis menghadapi banyak persoalan hidup, mereka yang menderita dikarenakan pergumulan kehidupan mereka. Bahkan di tengah dunia terjadi kebencian, amarah, permusuhan. Disinilah orang percaya harus mengalirkan kasih, sehingga mereka yang merasa kesepian mendapatkan satu kekuatan. Mereka yang pesimis, mereka berani bangkit kembali. Mereka yang menderita, dengan kasih yang dialirkan, mereka boleh mengalami pengharapan. Mereka yang ada di dalam amarah, mereka yang ada di dalam kebencian akan dipulihkan di dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita. Maka dengan aliran kasih itu, saudara-saudara, akan membawa satu dampak perubahan yang luar biasa, yakni karunia dan berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Pengalaman dikasihi akan membawa satu sukacita yang besar di dalam kehidupan kebersamaan. Mari kita alami aliran kasih Allah secara terus-menerus, dan mari alirkan kasih Allah itu melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati.